Pada tengah hari di setiap pulang sekolah, anak-anak pergi bermain di kebun Tuan Giant. Kebun Tuan Giant sangat luas dan elok, penuh dengan hamparan rumput hijau yang lembut. Di sana-sini di celah rerumputan hijau, tumbuh kembang-kembang seperti bintang-bintang. Di sana tumbuh pula selusin pohon persik yang pada musim semi berubah menjadi rimbunan bunga berwarna ungu dan kayas, dan pada musim gugur berbuah amat lebatnya. Burung-burung bernyanyi dengan suara yang lembut, membuat anak-anak yang sedang bermain berhenti sejenak untuk mendengarkan nyanyian merdu mereka. Alangkah senangnya kita di sini, seru anak-anak itu satu sama lain. Namun pada suatu hari, Tuan Giant kembali setelah 7 tahun lamanya. Ia tinggal di tempat sahabatnya, Tuan Cornish. Begitu tiba di tempat tinggalnya, ia melihat anak-anak sedang bermain di kebunnya. "Apa yang kalian kerjakan di sini?" bentaknya keras sekali. Dan anak-anak yang ketakutan pun berlari berpencaran. "Kebun ini milikku," kata Tuan Giant. "Semua orang harus tahu itu. Aku tidak akan mengizinkan siapapun bermain lagi di sini." Lalu ia membangun tembok tinggi mengelilingi kebunnya dan memasang papan pengumuman. "Jangan masuk, yang melanggar akan dituntut." Anak-anak miskin itu kini tidak lagi mempunyai tempat bermain. Mereka mencoba bermain di jalan raya, tetapi jalan itu berdebu dan penuh batu-batu. Mereka tidak suka bermain di situ. Setiap pulang sekolah, mereka mengelilingi tembok yang memagari kebun Tuan Giant, berbicara satu sama lain tentang betapa indahnya kebun di balik tembok itu. "Alangkah senangnya apabila kita bebas bermain lagi di sana," ujar anak-anak. Musim semi pun datang. Di sepanjang desa bunga-bunga bermekaran dan burung-burung kecil berterbangan. Tetapi di kebun Tuan Giant, musim dingin belum juga usai. Burung-burung tak hendak bernyanyi karena tidak ada anak-anak di sana, dan pohon-pohon pun enggan bermekaran. Sekali waktu, sekuntum bunga yang sangat indah menjulurkan kepalanya dari balik rerumputan. Tetapi ketika melihat papan pengumuman, ia merasa kasihan kepada anak-anak. Ia pun menyelesupkan kepalanya kembali tidur. Yang merasa gembira di kebun itu hanya salju dan embun beku. "Musim semi telah melupakan kebun ini," seru mereka. "Jadi sepanjang tahun kami akan tinggal di sini." Lalu mereka mengundang angin utara untuk tinggal bersama mereka, dan ia pun datang. Ia membungkus dirinya dengan kulit binatang, dan suaranya bergemuruh sepanjang hari di kebun itu, menghentak-hentak tutup cerobong asap. "Ini tempat yang sangat menyenangkan," serunya. "Kita harus undang hujan es datang ke sini." Maka hujan es pun datang. "Aku tidak mengerti kenapa musim semi terlambat datang," gumam Tuan Giant yang angkuh ketika ia duduk di tepi jendela dan memandang kebunnya yang putih dan dingin itu. Mudah-mudahan musim segera berubah. Tetapi musim semi tak kunjung tiba. Begitu juga musim panas. Musim gugur yang datang kemudian memberikan buah yang keemas-emasan pada setiap kebun, tetapi ia tidak memberikan apapun pada kebun Tuan Giant. "Tuan Giant terlalu sombong," katanya. "Maka musim dingin tetap menyelimuti kebun itu." Pada suatu pagi,
Tuan Giant sedang berbaring di tempat tidurnya ketika terdengar olehnya suara musik yang sangat indah. Menurutnya musik itu lebih merdu dari musik yang dimainkan musisi raja yang kebetulan lewat. Sesungguhnya suara musik yang ia dengar hanyalah kicauan seekor burung kecil di luar jendela kamarnya. Namun karena sudah lama ia tidak mendengar kicauan burung di kebunnya, maka daun telinganya membuat kicauan burung itu adalah musik yang paling indah di dunia. Tiba-tiba hujan es berhenti menari, angin utara pun jeda gemuruhnya, dan dari jendela yang terbuka tercium bau yang sangat harum. Apa yang Tuan Giant lihat? Ia menyaksikan pemandangan menawan. Lewat sebuah lubang kecil di tembok kebunnya, anak-anak mengendap-endap, kemudian memanjat dan duduk di dahan-dahan pohon. Pada setiap pohon ia melihat banyak anak yang sedang bermain. Pohon-pohon pun gembira dan bermekaran. Mereka menggoyang-goyangkan tangannya dengan lembut di atas rambut anak-anak itu. Burung-burung terbang dengan sukacita dan bunga-bunga di celah rerumputan hijau pun tertawa. Sungguh pemandangan yang memesona. Saudara-saudara yang budiman, pertemuan kali ini kita akan memperbincangkan satu tema yang sangat menarik, yakni Nation and Character Building menuju Indonesia Emas. Sudah menjadi pembicaraan publik bahwa setelah 100 tahun kemerdekaan, bangsa Indonesia memimpikan Indonesia Emas, yakni Indonesia yang unggul, Indonesia yang maju dan berdaya saing. Perubahan besar di tingkat global, dari perubahan demografi dunia hingga perubahan geopolitik dunia. Adapun 4 pilar pembangunan untuk mempercepat pencapaian pembangunan tahun 2045. Sejatinya pada saat proklamasi 17 Agustus 1945, wujud negara Pancasila barulah merupakan cita-cita. Maknanya adalah bahwa setiap penyelenggara pemerintahan negara perlu berusaha mengemban misi mewujudkan bangsa yang cerdas. Apa maksud mewujudkan bangsa yang cerdas itu? Maksudnya tidak lain melakukan transformasi budaya tradisional menuju budaya modern, transformasi budaya feodal menuju budaya demokratis, dan transformasi budaya birokratis menuju budaya yang profesional. Saudara-saudara yang budiman, apa yang dimaksud dengan kecerdasan itu sebenarnya? Makna kecerdasan adalah masyarakat dan bangsa dengan kehidupan yang semakin maju dan modern. Sejumlah negara yang kini menjadi negara maju, terutama yang memiliki filosofi kenegaraan yang tertuang dalam konstitusinya dan yang mantap kehidupan politiknya, adalah negara yang sejak kemerdekaannya menempatkan pendidikan sebagai fondasi pembangunan negaranya. Selanjutnya mari kita lihat apa penentu keberhasilan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional itu. Keberhasilan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional sangat ditentukan oleh titik keseimbangan yang optimal antara dua pilihan kepentingan yang saling tarik-menarik, yaitu memperkokoh kehidupan negara dan memperkuat daya saing bangsa. Apa maknanya? Maknanya tiada lain bahwa pembangunan pendidikan nasional harus tetap berorientasi pada fungsi pembudayaan. Mengapa? Karena diperlukan
untuk memperkokoh nilai-nilai kebangsaan agar dapat memperkokoh kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi di lain pihak, pembangunan pendidikan juga harus diarahkan pada penguatan keunggulan dan daya saing bangsa dalam persaingan global. Indonesia tidak perlu memilih salah satu dari keduanya, tetapi mencari titik keseimbangan yang dinamis dengan maksud untuk memperoleh keunggulan dalam persaingan global dengan tetap berdiri kokoh sebagai bangsa yang berdaulat dan mampu mewujudkan misi penyelenggaraan pemerintahan negara. Saudara-saudara yang budiman, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, alinea keempat termaktub misi penyelenggaraan pemerintah negara sebagai berikut: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itulah arti penting pendidikan, yakni sebagai suatu cara untuk mewujudkan misi bangsa yang cerdas. Ada kata-kata bijak yang berbunyi, pendidikan adalah perhiasan di waktu senang dan tempat berlindung di kala susah. Sungguh merupakan untaian kata yang telah mendunia. Oleh karena itu perlu ditanamkan kepada setiap warga negara, baik tua maupun muda. Jika ingin sukses dalam kehidupan, utamakanlah pendidikan. Namun perlu diwaspadai bahwa pendidikan yang tinggi tetapi disandang oleh seseorang yang berkarakter tercela itu juga tidak baik. Banyak hasil studi menunjukkan bahwa pada dunia kerja justru aspek karakterlah yang paling berpengaruh terhadap karirnya. Karakter itu merupakan ciri khas seseorang yang ditunjukkan melalui cara bersikap, berperilaku, dan bertindak untuk hidup dan bekerja. Sehingga wajar jika seseorang yang berkarakter baik, ia akan diterima baik oleh pimpinan maupun sejawatnya karena sikap, perilaku, dan tindakannya yang baik itu. Sikap, perilaku, dan tindakannya yang baik itu didasari oleh ketulusan hati dan keikhlasan jiwa. Tidak mengada-ngada apalagi dibuat-buat. Ketulusan hati itu terpancar nyata dari gerak-gerik, tutur kata, ekspresi wajah, maupun bahasa tubuh lainnya. Diana Oblinger dan Anli Perpile membuat senerai tentang sifat-sifat perorangan yang dikehendaki oleh para manajer perusahaan, antara lain. Yang pertama, mengenal potensi diri sekaligus haus ilmu sehingga mau mempelajari pengetahuan baru. Yang kedua, keinginan untuk belajar dan kemampuan mempelajari ilmu baru. Yang ketiga, tidak kaku dan mudah menyesuaikan diri dengan tantangan zaman. Yang keempat, memiliki disiplin diri, dapat mengatasi stres, tahu prioritas, merencanakan banyak hal, dan menyelesaikannya sesingkat mungkin. Yang kelima,
keberanian mengambil inisiatif, memiliki daya tahan, kegigihan, dan tekad yang kuat. Yang keenam, memiliki rasa percaya diri, kesadaran diri, keyakinan diri, arah diri, dan promosi diri. Ketujuh, kemampuan berkomunikasi baik formal maupun informal. Kedelapan, kemampuan untuk betah tinggal dalam kelompoknya dan mampu berkomunikasi dengan kelompok lain serta dapat mempertahankan hubungan sosial itu dalam perubahan sosial apapun. Yang kesembilan, memiliki kebiasaan bekerja sama dalam kelompok. Studi di Amerika Serikat yang diselenggarakan oleh Character Education Partnership menunjukkan bahwa motivasi siswa sekolah cenderung meningkat dalam meraih prestasi akademik pada sekolah-sekolah yang menerapkan pendidikan karakter. Kelas-kelas yang secara aktif terlibat dalam pendidikan karakter menunjukkan terjadinya penurunan drastis dalam perilaku negatif siswa yang dapat menghambat keberhasilan akademik. Studi saya sendiri bersama tim menunjukkan bahwa sekolah-sekolah yang berhasil melakukan penguatan pendidikan karakter melalui perekayasaan proyek belajar karakter menghasilkan peningkatan kualitas praktik manajerial kepala sekolah, kepercayaan dan inisiatif guru yang menguntungkan untuk menciptakan kegiatan pembelajaran, dan pada akhirnya terjadi peningkatan prestasi siswa. Penyebabnya tentu saja ada latar dan penyebabnya. Latar belakang bullying, biasanya si pelaku bullying adalah orang yang dulunya pernah dibully. Biasanya orang yang pernah dibully cenderung ingin membalaskan dendam kepada orang yang bukan pelakunya. Kedua, orang yang menjadi pelaku bullying adalah orang yang kurang perhatian dari orang tuanya. Biasanya orang tua tidak terlalu memperhatikan anaknya dan dia akan melakukan apa saja untuk mengisi kekosongan dalam hidupnya. Saudara-saudara yang budiman, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Kita akan berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya yang akan mengupas topik pendidikan karakter itu adalah cara, bukan tujuan itu sendiri. Bagaimana uraian selengkapnya? Kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang.